Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, kembali lagi dengan saya Arul Official. Kali kesempatannya kita akan membahas perjanjian Helsinki tak dihiraukan Jokowi. Akankah GAM bangkit kembali? Simak video berikutnya. Oke rekan-rekan, sebelum saya lanjut dalam videonya, jangan lupa like videonya dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian berlangganan dengan channel saya. Saudara Lun, perjanjian Helsinki tak dihiraukan Jokowi. Akankah GAM bangkit kembali? Wali Nanggro Aceh ke-10 Tunku Malik Mahmud Al-Haidar mengajak para perjuang dan segenap rakyat Aceh untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM, almarhum Dr. Tunku Hasan Muhammad ditiru. Hal itu diungkapkan seiring tidak dihiraukannya perjanjian Helsinki di masa pemerintah Presiden Jokowi. Saya mengimbau kepada para perjuangan dan segenap bangsa Aceh untuk melanjutkan perjuangan yang telah beliau almarhum Dr. Tunku Hasan Muhammad ditiru, wariskan kepada kita 44 tahun yang lalu, sehingga suatu saat tercapai cita-cita perjuangan Aceh, insya Allah, kata Tunku Malik Mahmud di Banda Aceh. Menurutnya, tindakan dan amanah Dr. Tunku Hasan Muhammad ditiru demi kesejahteraan dan kemuliaan bangsa Aceh harus tetap digelorakan sesuatu dengan kesepakatan damai atau MOU Helsinki pada 2005. Dia menegaskan bahwa perjuangan bangsa Aceh yang belum selesai sepenuhnya. Perjuangan bangsa Aceh belum selesai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau Dr. Tunku Hasan Muhammad ditiru menjadi ahli surga bersama-sama dengan para syuhada bangsa Aceh di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Seruan jihad untuk menegakkan dan menjalankan perjanjian Helsinki menggema santero Aceh saat haul 10 tahun almarhum Tunku Hasan Muhammad ditiru. Hal itu merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat Aceh kepada pemerintah yang dianggap tidak serius dengan perjanjian tersebut. Padahal beberapa bulan lalu telah terjadi pertemuan petinggi GAM sekaligus Wali Nanggro Aceh Tunku Malik Mahmud Al-Haidar dengan Presiden Jokowi serta Muldoko di Jakarta pada 13 Februari 2020. Usai pertemuan itu, Jokowi menginstruksikan Muldoko agar persoalan MOU Helsinki yang masih mengganjal bisa diproses dalam 3 bulan ke depan. Namun kenyataan hingga kini tidak ada realisasinya. Pengamat intelijen senior Suhendra Adi Kuntono mengkritisi tim tersebut karena dinilainya belum ada kinerja pergerakan sejak diinstruksikan Presiden Jokowi. Dia menjelaskan pentingnya penuntasan poin-poin MOU Helsinki yang belum direalisasikan. Dia juga mempertanyakan bila alasan belum ada pembahasan itu karena pandemi virus corona atau COVID-19, sebab setidaknya dengan cara bisa membahas poin-poin yang dipersoalkan. Instruksi Presiden Jokowi keluar jauh sebelum wabah COVID-19 datang, ujar Suhendra yang juga termasuk tokoh perdamaian Aceh itu di Jakarta. Dia menjelaskan setidaknya ada 60% butir dalam MOU Helsinki yang sampai sekarang belum terrealisasikan. Persoalan ini yang berimpas terhadap pembangunan di Aceh masih relatif stagnan, antara lain soal suku bunga, migas, dan lain-lain. Untuk diketahui, berikut adalah nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM. Pemerintah rakyat Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah
rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan proses transformasi. Untuk maksud ini, pemerintah rakyat Indonesia dan GAM menyepakati hal-hal berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 2. Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh. Undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin, dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan, kehakiman, dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi, persetujuan internasional yang berlakuan oleh pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Berikutnya, keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Sederalun, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.